Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam I24 News English. Tamu saya malam ini adalah seorang aktivis politik Iran yang merupakan salah satu penyelenggara protes baru-baru ini di kota asalnya di Iran Utara. Ketika di seluruh negeri, sekitar 40.000 orang dibantai oleh pasukan rezim. Hanya bersenjatakan ponsel kameranya dan dilindungi oleh hoodie hitam serta kacamata hitam untuk menyembunyikan identitasnya, juga karena kondisi mata langka yang dideritanya. Orang yang mengaku sebagai pejuang kebebasan, Ryan Amiri, berada di lapangan mendokumentasikan pembunuhan para pengunjuk rasa Iran. Dengan videonya ditonton jutaan kali di media barat, media berita, dan media sosial. Sekarang dia dalam pelarian, terpaksa melarikan diri dari Iran dan meninggalkan teman serta keluarganya, sementara Korps Garda Revolusi Islam memburunya. Dari pengasingan, dia mendirikan Partai Konservatif Iran yang bertujuan mengubah wacana Iran dari ideologi Islamis menjadi nasionalisme sipil sekuler. Malam ini dia bergabung bersama saya dari tempat persembunyiannya di suatu tempat di Turki. Ryan, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya malam ini dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Terima kasih banyak, Peria. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh bangsa dan negara Israel atas dukungan luar biasa yang telah mereka tunjukkan sejauh ini kepada rakyat Iran. Saya melihat mereka sebagai sahabat sejati Iran dan rakyat Iran. Dan saya melihat Israel sebagai sekutu alami bagi Iran yang sesungguhnya, yang diwakili oleh kepemimpinan yang mulia Reza Shah Balami II. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas hal itu. Saya juga bisa mengatakan bahwa di sini, di Israel, kami sangat menginginkan kebebasan rakyat Iran, dan kita akan membahas isu-isu ini. Tapi saya ingin memulai dengan kisah Anda. Anda melarikan diri dari Iran pada bulan Februari lalu, setelah pasukan rezim mulai menangkap beberapa teman Anda yang juga mengorganisir protes anti-rezim. Sekarang tanpa terlalu merinci, karena saya juga ingin melindungi keselamatan dan keberadaan Anda, bagaimana Anda berhasil melarikan diri dari Iran dan di mana Anda sekarang? Lihat, saya berada di Turki karena Anda tidak punya banyak pilihan ketika melarikan diri dari Iran. Anda tidak punya banyak pilihan karena paspor ini, paspor Republik Islam, tidak membawa Anda ke tempat-tempat indah. Itu membawa Anda ke tempat-tempat yang harus Anda tuju. Anda terpaksa, Anda tidak punya banyak pilihan. Teman-teman saya dari Israel, mereka bertanya kenapa saya memilih Turki. Karena saya harus. Itu jawaban pertama untuk pertanyaan Anda. Dan saya melarikan diri dari Iran karena rezim mengenali saya. Menurut orang-orang di kota, mereka telah mencari saya, mencari seseorang dengan ciri-ciri seperti saya. Seperti yang Anda katakan, seseorang yang melindungi dirinya dengan memakai hoodie, kacamata, masker hitam, dan segala perlengkapan lainnya. Orang yang memimpin segalanya, yang memberi isyarat kepada orang-orang, dan orang-orang meneriakkan yel-yel mengikuti saya. Jadi mereka sudah mencari orang ini. Mereka penasaran, siapa pria dengan masker hitam itu? Jadi, dengan mereka yang sedang mencarimu, bagaimana kamu bisa keluar dari negara itu? Dengar, aku yang pergi duluan. Aku sebenarnya tidak ingin keluar dari negara itu duluan. Aku tidak yakin tentang apapun. Respon naluriku terhadap situasi itu adalah langsung bersembunyi di dalam Iran. Aku pergi ke sebuah rumah pedesaan. Sebuah rumah yang jauh di pegunungan, yang terletak di wilayah kami sendiri, lalu bersembunyi di sana selama berminggu-minggu, selama hampir 3 minggu. Dan ketika aku yakin bahwa rezim telah mengidentifikasiku 100% dari teman-temanku, keluargaku, dan rezim itu sendiri. Para agen berada di depan pintu, hanya mengawasi pintu rumah kami. Kau tahu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ada mobil van putih di sana, menunggu segala sesuatu. Jadi anggota keluarga dan orang-orang memberi aku petunjuk bahwa mereka sudah mengidentifikasimu. Mereka hanya menunggumu untuk menangkapmu. Jadi sebaiknya kamu keluar dari negara ini, kau tahu. Jadi pada dini hari tanggal 1 Februari,
aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu apakah rezim itu memberlakukan larangan bepergian padaku. Tapi kalau rezim tahu bahwa aku adalah Cheyenne X, sudah pasti mereka akan memberlakukan larangan bepergian padaku. Tapi aku tidak yakin. Itu karena aku hanya diidentifikasi sebagai seorang pemimpin organisasi di kota kecil. Jadi rezim biasanya tidak memberlakukan larangan bepergian pada orang-orang seperti itu. Mereka akan melakukannya jika mereka tahu aku adalah Cheyenne X. Cheyenne X itu adalah semacam nama samaranmu di media sosial. Tapi secara teknis, bagaimana kamu melarikan diri? Apakah kamu melarikan diri dengan mobil atau kamu keluar dengan pesawat? Saya terbang, sebenarnya saya terbang keluar. Dan saya sangat ketakutan. Saya sama sekali tidak yakin dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak punya pilihan lain. Itu adalah respon naluriah saya. Itu sangat kekanak-kanakan. Saya tahu banyak orang berkata, kenapa kamu melakukan itu? Bagaimana jika mereka langsung menangkapmu di bandar? Tapi kamu tahu, jadi saya hanya di waktu subuh, tanpa membeli tiket, tanpa memberi petunjuk apapun, apa saja. Saya langsung pergi ke bandara di Teheran, dan langsung membeli tiket secepatnya. Secepat yang saya bisa. Saya dapat tiket dan benar-benar pergi. Denggar, saya ingin kamu membawa kami kembali ke aksi protes pada bulan Desember dan Januari. Di mana kamu berada dan apa keterlibatanmu dalam aksi protes tersebut? Saya berada di Sari karena Sari adalah ibu kota Provinsi Mazandaran. Lihat, ini adalah pemberontakan pertama dan satu-satunya di mana saya hanya berada di Provinsi Mazandaran. Di pemberontakan sebelumnya, saya berada di Teheran. Jadi karena kami menunggu seruan untuk protes dari Shah Iran, dan kami ingin memastikan bahwa setiap provinsi terlibat. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya saya ingin memastikan bahwa di provinsi asal saya dan di kabupaten asal saya, yang sangat penting secara historis, sahabat, yang penting secara historis, dipenuhi oleh ribuan orang. Jadi sebagai seorang penyelenggara, juga sebagai jurnalis warga, saya ingin memastikan bahwa protes tersebar di Sari, di Sahid, yang oleh rezim disebut kota Om Shah. Mereka mengubah namanya setelah tahun 1979. Tetapi masyarakat masih menyebutnya Syai. Jadi, dan di kampung halaman saya, sahabatku, yang penting secara historis, karena itu adalah kampung halaman dinasti Pahlavi. Jadi, saya berada di Sari mengatur para staf. Dan saya terkejut serta kaget dengan jumlah orang yang turun ke jalan. Dalam ribuan orang meneriakkan Javid Shah, meneriakkan bahawa ini adalah pertempuran terakhir dan Pahlavi akan kembali. Yang mana, lihat, mengambil video dan merekam itu dilarang. Itu seperti bagian dari prosedur yang para pejuang kebebasan saling sampaikan. Dengan mengatakan bahwa jika kamu merekam, jika ada yang merekam, itu berarti mereka adalah agen rezim. Karena mereka ingin mengidentifikasi. Tapi kamu butuh bukti untuk sejarah. Kamu butuh itu agar media internasional tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tahu, aku ada di sana, dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalku sebagai sesama pengunjuk rasa. Beberapa dari mereka, tidak semuanya, karena kamu berada di tengah kerumunan. Sebagian orang tidak kukenal. Tapi orang-orang asing itu memandangku dengan curiga karena aku sedang merekam. Tapi teman-teman sesama pengunjuk rasa malah tertawa karena ada beberapa orang yang benar-benar ingin merebut ponselku dan menghancurkannya. Kamu tahu, karena mereka sangat marah. Kenapa kamu merekam? Dan aku bilang, aku ingin mengirimkannya ke media, supaya mereka bisa melihat keberanian kalian, melihat semua yang kita lakukan, mengorbankan hidup kita. Apa kamu takut saat merekam, mendokumentasikan aksi-aksi protes itu? Tentu saja, aku tidak takut karena saat kamu merekam, kamu fokus pada sesuatu. Kamu jadi tidak peduli dengan peluru yang berterbangan di depanmu dan semuanya. Dan kenyataan bahwa aku masih hidup adalah sebuah keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Sulit dipercaya. Hidupku sendiri pun sulit dipercaya bagiku. Aku tidak menyalahkan orang lain setiap kali aku menceritakan kisah-kisah ini. Aku tidak menyalahkan mereka jika mereka tidak percaya padaku, karena memang sulit dipercaya. Ini benar-benar ajaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin secara khusus fokus pada malam tanggal 8 dan 9 Januari. Malam-malam paling mematikan selama aksi protes. Aku ingin melihat salah satu video yang kau rekam dari dalam aksi protes pada tanggal 8 Januari di Sari. Mari kita lihat.
Aku tidak kenal Harumzadeh. Shabicah. Harumzadeh Jabichu. Ryan, benar-benar pemandangan yang mengerikan dari para pengunjuk rasa yang berteriak, Javi Cah, hidup Syah, saat mereka ditembaki oleh pasukan rezim. Benar-benar pemandangan yang kacau. Tapi kamu ada di sana. Jadi ceritakan kepada kami tentang momen-momen itu. Apa yang ada di pikiranmu saat merekam ini? Saat melihat orang-orang di sekitarmu terkena tembakan. Apakah ada temanmu yang terbunuh dalam aksi protes ini? Ya, begini, itu terjadi pada dini hari sebelum karena aksi protes dijadwalkan sekitar jam 8 malam atau semacamnya. Dan itu terjadi pada dini hari karena seharusnya aku berada di sabatku, hari itu, karena ada seruan untuk protes dari Syah. Itu memang khusus karena seruan protes oleh Syah pada 8 Januari dan 9 Januari. Jadi, sabatku sangat spesial bagiku karena aku orang sabatku. Aku datang dari tempat yang sangat bersejarah ini, dan aku ingin memastikan bahwa ada ribuan orang di jalanan meneriakkan dukungan untuk dinasti Pahlavi, meneriakkan pembebasan Iran di kota asalku. Beberapa jam sebelum acara itu dijadwalkan dimulai, aku sudah berada di Sauri. Dan rezim, seperti di sana, aku juga sudah mengirimkan rekaman lain kepadamu yang menunjukkan para agen rezim itu memposisikan diri mereka seolah-olah mereka bersenjata lengkap, memposisikan diri mereka di sisi lapangan Saad yang merupakan alun-alun utama di Sari. Dan para pengunjuk rasa berada di sisi yang lain. Dan itu seperti sebuah pertempuran, tapi sangat tidak adil karena para agen rezim bersenjata lengkap dengan semua yang mereka miliki, dengan semua perlengkapan, dan mereka benar-benar siap untuk menembak dan membunuh orang. Dan orang-orang di sisi lain tidak bersenjata, mereka tidak punya pertahanan. Dan mereka hanya satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah kata-kata mereka, slogan-slogan mereka seperti Javi Shah, atau ini adalah pertempuran terakhir, Pahlavi akan kembali. Jadi, dan saya sangat terharu. Bahkan, jika saya adalah seorang pejuang kebebasan kawakan, dan saya bukan orang baru dalam mengorganisir protes, saya tetap terharu dan terkejut dengan ketidakadilan ini. Dan saya sebenarnya sedang memikirkan bagaimana cara menciptakan keadaan yang lebih adil bagi rakyat Iran untuk berhasil di tengah-tengah situasi di mana mereka ditembak saat sedang merekam. Saya benar-benar terharu dengan adegan itu. Dan itulah yang sedang saya rekam. Seperti yang Anda tunjukkan kepada penonton Anda. Itu benar-benar di luar imajinasi. Dan kami mulai berlari, menyelamatkan diri ke gang-gang, ke jalan-jalan. Dan beberapa orang tertangkap. Beberapa orang di barisan yang dekat dengan ejen rezim ditembak mati di Sari. Dan mereka berjatuhan seperti daun dari pohon. Dan mereka membunuh orang, benar-benar membunuh orang dari jarak dekat. Mereka seperti menembak dari jarak dekat, seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa manusia. Orang-orang ini, Ariel, benar-benar biadab. Mereka teroris, dan menurutku mereka pantas mati. Mereka pantas mati karena orang-orang ini tidak peduli dengan nyawa manusia. Mereka tidak peduli dengan hak asasi manusia yang paling dasar. Mereka tidak peduli dengan apapun. Beberapa dari mereka masih remaja. Beberapa bersama anggota keluarga mereka sendiri, bersama istri dan suami mereka sendiri, seperti yang Anda tunjukkan. Mereka bersama suami, istri, dan anak-anak mereka sendiri. Ayah-ayah bersama putri mereka saat unjuk rasa. Kesaksian yang benar-benar luar biasa. Dan saya sangat senang mendengar bahwa Anda berhasil bertahan dari itu dan bisa melewatinya. Dan terus menceritakan kisahnya serta menyebarkan rekaman yang Anda buat pada saat itu. Sekarang saya ingin beralih ke peran terbaru di Iran, karena Anda berbicara tentang rezim ini yang para perwiranya harus mati. Jadi Anda pergi sebelum bom-bom Amerika dan Israel mulai berjatuhan. Apakah Anda mendukung perang ini?
Dan jika memang begitu, apakah Anda mendukung pelaksanaan perang ini dengan cara apapun, termasuk penghancuran infrastruktur vital Iran jika sampai pada titik itu? Ya, pertama-tama saya mendukung secara umum perang ini. Anda tahu, terutama apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Serangan presisi, serangan yang terarah. Serangan-serangan itu sangat presisi. Mereka bilang IDF adalah salah satu tentara paling manusiawi di dunia, paling bermoral, dan itu memang benar. Jadi, saya lebih suka gaya Israel daripada gaya Amerika, terutama retorika Presiden Donald Trump. Sebagai orang Iran, saya tidak menyukainya. Menurut saya, sampai batas tertentu, itu adalah penghinaan terhadap kecerdasan rakyat Iran yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam jumlah puluhan ribu untuk negara mereka dan untuk pembebasan bukan hanya Iran tetapi juga Timur Tengah dari teokrasi barbar, totaliter dan teroris ini. Jadi saya mendukung perang ini dan saya bahkan tidak menyebutnya perang. Perang macam apa ini? Hanya satu pihak saja, yaitu rezim, para komandannya dan panglima tertingginya yang dieliminasi hanya beberapa detik setelah perang dimulai. Itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Tidak pernah terjadi. Bahwa seluruh rantai komando, para komandan utama, dan panglima tertinggi dari sebuah rezim dieliminasi dalam hitungan detik. Ini hanyalah intervensi kemanusiaan. Itulah tepatnya yang diteriakkan oleh rakyat Iran di jalanan. Mereka menginginkan intervensi kemanusiaan. Kau tahu, dari sekutu dan teman-teman kita, orang-orang yang menyebut diri mereka pemimpin dunia bebas. Dan mereka berjanji kepada kami, Presiden Trump berjanji akan turun tangan jika rezim membunuh rakyat. Rezim membunuh rakyat, jadi dia turun tangan dan menepati janjinya. Dan itulah sebabnya rakyat Iran sangat berterima kasih kepada Presiden Trump kerana telah melakukan itu. Dan mereka juga sangat berterima kasih kepada Bibi karena telah melakukan itu. Tapi ada beberapa nuansa di sana. Ada keseimbangan yang rumit di sana. Presiden Trump belum menyelesaikan pekerjaannya sepenuhnya. Dia menyebut apa yang telah dia lakukan sejauh ini sebagai pergantian rezim. Apakah ini sebuah pergantian rezim? Ketika ketiga pimpinan dari 3 cabang rezim itu masih ada. Kamu tahu, orang yang bertanggung jawab atas eksekusi massal adalah Mohseni Ejai. Kamu tahu, orang ini, Ejai, yang memegang kendali. Dia seorang mullah yang dijuluki Jagal Teheran. Dia yang memegang kendali. Kamu tahu Falibot masih hidup. Semua orang lain, Persian, yang merupakan orang kedua dalam membunuh dan melakukan pembantaian massal, dia masih hidup. Dia belum mati. Dan Presiden Trump menyebutnya sebagai pergantian rezim. Jadi Ryan, kamu bilang tugasnya belum selesai. Tapi jika operasi militer dilanjutkan, apakah kamu akan mendukungnya, termasuk menghancurkan infrastruktur listrik dan energi Iran? Tidak, sama sekali tidak. Karena itu tidak perlu. Kenapa mereka harus melakukannya? Kalau mereka bisa menyingkirkan Persian, kenapa mereka malah akan menghancurkan beberapa pembangkit listrik? Itu tidak masuk akal. Ini adalah penghinaan terhadap kecerdasan setiap orang Iran yang merupakan populasi paling terdidik di Timur Tengah. Orang-orang yang sangat pintar. Jadi saya tidak ingin rakyat saya dihina dengan cara seperti itu melalui retorika Presiden Trump yang berbicara tentang menghancurkan peradaban. Retorika seperti ini sangat tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Dan dia harus berhati-hati dengan kata-katanya. Jika dia membantu kami, dia harus melakukannya dengan cara yang benar, bukan setengah-setengah. Selama bertahun-tahun, orang Amerika dan Eropa selalu memanjakan rezim itu. Mereka menerapkan kebijakan pembendungan, kebijakan peredaan, dan mereka memberdayakan rezim itu sampai ke tingkat di mana kamu bisa melihat mereka melancarkan perang terhadap Israel dan menciptakan kekacauan di Timur Tengah. Mereka melancarkan perang terhadap negara-negara Arab dan semua orang. Karena penguatan yang mereka peroleh dari para pemimpin Barat yang lemah, ragu-ragu, dan lembek seperti Macron, seperti Keir Starmer, seperti mereka. Tapi Trump adalah sebuah anomali. Dia berjanji untuk turun tangan dan dia melakukannya. Tapi dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia mampu melakukan itu, tapi dia menolak untuk melakukannya. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi saya berharap dia akan melakukannya. Dia akan menyingkirkan Persian.
Dia akan menyingkirkan Ghalib. Dia akan menyingkirkan AGE. Dia akan menyingkirkan seluruh rantai komando rezim Islamis, menciptakan kondisi yang lebih seimbang agar rakyat Iran bisa mengambil alih. Jadi itu benar-benar membawa saya ke pertanyaan berikutnya, yang menurut saya adalah pertanyaan terbesar yang juga ditanyakan oleh orang-orang yang mengikuti situasi di Iran. Setelah perang berakhir, baik melalui kesepakatan sekarang atau setelah putaran operasi militer berikutnya. Apa yang membuat Anda percaya akan hal itu? Cukup? Apakah orang-orang Iran akan turun ke jalan pada saat itu? Dengan cara yang bisa menggulingkan rezim, meskipun mereka tahu kekejaman mematikan yang akan mereka hadapi. Lihat, karena ada pola dari pihak rakyat, ada pola dari pihak rezim. Kekejaman itulah polanya. Pembunuhan massal, genosida, pembunuhan massal. Saya menyebutnya genosida karena mereka menargetkan kategori politik tertentu. Anda tahu, rakyatnya sekuler, yang pro-Syah, yang nasionalis sipil. Jadi mereka yang menjadi target. Ini adalah genosida yang terjadi di Iran. Genosida yang sedang berlangsung. Jadi ada pola ketika berbicara tentang rezim. Selain itu, ada pola juga ketika berbicara tentang rakyat. Perlawanan dari rakyat. Setiap pemberontakan selalu lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami kekejaman dan penindasan dalam pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, rakyat tidak menyerah. Mereka tidak pernah menyerah. Jadi jika medan pertarungan setara, jika semuanya seimbang bagi mereka, maka pasukan penindas akan hancur. Mereka benar-benar dihancurkan oleh sekutu asing kita, yaitu Israel dan Amerika. Maka rakyat Iran pasti akan mengambil alih. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, di Sabatku, kantor polisi hampir diambil alih oleh rakyat, ya, yang tidak bersenjata. Saat itulah rezim mulai. Karena rezim memiliki kompleks inferioritas, mereka mulai menembaki rakyat karena rakyat mulai berhasil mengambil alih. Tapi Ryan, itu hanya satu kantor polisi di satu kota dari lebih dari 30 provinsi. Jadi pertanyaan saya, sepengetahuan Anda, apakah saat ini ada upaya pengorganisasian di kalangan para pengunjuk rasa di Iran yang berencana untuk kembali turun ke jalan pada suatu saat nanti di masa mendatang? Tentu saja. Lihat, kami hanya punya satu pemimpin, dan namanya adalah Reza Shah Pahlavi II. Pemimpin saya bukan Presiden Trump. Pemimpin saya bahkan bukan Bibi, yang saya cintai sebagai pemimpin asing paling populer di Iran. Saat ini, Bibi adalah yang paling populer, bukan Trump, tapi Bibi. Pemimpin saya, kesetiaan saya diberikan kepada Reza Shah Pahlavi II. Dia bukan hanya pemimpin saya, dia adalah pemimpin mayoritas mutlak. Sebagian besar rakyat Iran yang turun ke jalan dalam jumlah jutaan dan puluhan ribu di antaranya kehilangan nyawa. Pada tanggal 8 Januari dan 9 Januari, siapa yang menyerukan aksi protes itu? Oleh Bibi, oleh Trump, bukan oleh Reza Shah Pahlavi II. Jadi dialah orang yang berbicara di sini. Dialah penyelenggara sebenarnya. Dialah yang benar-benar menggerakkan. Dia menciptakan platform untuk pembelotan. Dia menciptakan platform untuk menggerakkan orang-orang. Ini sangat baru. Hanya beberapa bulan setelah dia meluncurkan sebuah platform yang disebut Penjaga Abadi Iran. Jika Anda mempelajari apa itu Penjaga Abadi Iran secara historis, Anda tahu, secara historis, Anda akan memahami apa itu. Ini adalah bentuk mobilisasi yang terdesentralisasi. Terdesentralisasi karena alasan keamanan. Tapi apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini dalam hal persiapan untuk kembali ke jalanan? Rakyat Iran sedang menunggu seruan berikutnya untuk melakukan protes dari Syah Iran. Mereka sedang bersiap-siap. Itulah rencananya. Bersiap-siap untuk pemberontakan berikutnya yang akan menjadi seruan protes dari Syah Iran. Tapi kali ini akan jauh lebih berbeda karena rakyat Iran, mereka tahu bahwa sebelumnya mereka datang berjuta-juta tanpa bersenjata, tapi itu tidak berhasil. Tapi kali ini akan berbeda. Saya tidak akan memberi Anda detail. Anda tahu,
hal-hal yang sebenarnya sedang kami lakukan, karena itu akan menggagalkan tujuan dari apa yang sedang kami lakukan ini. Jadi, tapi ada mobilisasi di bawah kerangka yang diluncurkan oleh Shah, dan itu disebut penjaga abadi Iran. Dan penjaga abadi Iran akan menghancurkan IRGC dan akan menggantikan IRGC segera. Mungkin dalam waktu sebulan. Saya tidak yakin. Saya tidak memberi anda waktu yang pasti. Tapi kita akan menang. Siapapun yang bertaruh melawan Shah di tanah para Shah, Shah tidak akan pernah mati. Jadi, jika anda bertaruh melawan Shah Iran, anda akan kalah. Karena Iran bukanlah tanah para mullah, melainkan tanah Shah. Dalam sejarah Iran, selalu Shah Iran yang kembali dan membebaskan negerinya. Jika anda membaca Shahnameh misalnya, itu ada dalam sastra kita, dalam sejarah kita, dan segalanya. Itulah siklus sejarah Iran, sejarah Iran. Itu adalah kebenaran sejarah dari sejarah Iran. Terima kasih banyak. Lihat Ryan, saya pasti tidak akan meremehkan tekad rakyat Iran. Dan jika kamu hanyalah salah satu contoh pemimpin gerakan protes, dan dari mereka yang turun ke jalan, saya tidak akan meremehkan kalian semua. Tapi sayangnya, kita harus mengakhiri sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Ryan Amiri atas waktumu dan kesaksian pentingmu di sini. Benar-benar telah berbagi dengan kami apa yang kamu saksikan dan alami. Kamu dan jutaan warga Iran lainnya yang berada di lapangan selama aksi protes mematikan itu. Jadi, terima kasih dan tetaplah aman di tempat persembunyianmu di Turki. Terima kasih. Kamu dapat menemukan episode hari ini dan semua episode sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah bergabung.